Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada Ibu Mutmainah SME selaku pembimbing dan teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Devi Kumalasari sebagai moderator dan pemateri keempat, Hanifah Sulfiana sebagai pemateri pertama, Hunainiyah Maryam sebagai pemateri kedua, dan Ika Nadia Khairunisa sebagai pemateri ketiga, yang akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Metodologi Studi Islam. Untuk penjelasannya, marilah kita simak dengan seksama penjelasan yang akan disampaikan oleh pemateri. Baik, terima kasih. Saya Hanifah Sulfiana akan menjelaskan tentang pengertian metode dan fungsi metode studi Islam. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meto yang artinya sepanjang. Secara istilah, metode studi Islam adalah ilmu tentang langkah-langkah yang mengkaji atau mempelajari tentang agama Islam. Fungsi metode studi Islam: 1. Islam mencakup semua aspek duniawi ataupun ukhrawi. Maksudnya, semua aspek kehidupan dunia dan akhirat kita butuh kedua-duanya. Dan juga kita membutuhkan metodologi untuk mendalami dan memudahkan kita tentang Islam untuk mencakup kedua-duanya. Yang kedua, Islam itu dipandang atau dipahami dalam berbagai sudut pandang, sehingga kita membutuhkan metode untuk mengetahui sudut pandang atau pemahaman manakah yang lebih relevan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa toleransi antara pendapat para ulama atau di sekitar kita atas metode yang kita lakukan, sehingga tidak tercipta Islam yang radikal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hunainiyah Maryam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam adalah prosedur yang ditempuh dalam mempelajari Islam dengan cepat, tepat, dan menyeluruh, yakni dari berbagai aspeknya dan berbagai alirannya. Karena metodologi studi Islam di sini mempunyai arti penting dalam menempuh prosedur studi Islam pemahaman masyarakat Indonesia dari pemahaman yang sempit menjadi pemahaman yang luas, serta dari sikap yang ekstrim menjadi sikap yang toleran. Akan tetapi, sikap toleran di sini bukan berarti sikap yang tidak memiliki akidah atau sikap yang lemah. Seperti yang dikatakan oleh Ahmad Tafsir, bahwa posisi akidah di sini memiliki ajaran Islam yang sangat penting. Nah, untuk memperkuat akidah yang kita miliki, kita harus mengamalkan. Pertama, kita harus mengamalkan keseluruhan ajaran Islam yang telah kita dapat. Yang kedua, yakni kita harus mempertajam serta memperluas ajaran agama Islam. Nah, karena metodologi studi Islam ini perlu digunakan untuk menghindari kepicikan umat Islam dalam memahami ajaran yang ada di dalamnya. Karena kemiskinan metodologi dalam memahami Islam hanya akan mengantarkan umat Islam gagal menggali potensi yang dimiliki Islam dan Muslim. Dari berbagai metodologi memahami Islam sangat penting digunakan untuk menggali potensi yang ada di dalamnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Nadia Khairunisa akan menjelaskan tentang pendekatan filologi dalam studi Islam. Pendekatan filologi sendiri yaitu sudut pandang suatu masalah yang dapat dikaji berupa teks atau tulisan. Tulisan tersebut menurut Azam Masyari, sebagaimana dikutip Nabila Lubis, mengungkapkan bahwa kegiatan filologi sebagai tahqiq al-kutub, yaitu yang berfungsi untuk memberikan koreksi akan suatu teks tersebut, sehingga akan menghasilkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan secara bahasa, tahqiq berarti tashdih, yang artinya membenarkan atau mengoreksi. Sedangkan ihkam artinya meluruskan. Sedangkan secara istilah, tahqiq berarti menjadikan teks yang ditahqiq sesuai dengan harapan pengarangnya.
Tahqiq sendiri bertujuan untuk menghadirkan kembali teks yang bebas dari kesalahan-kesalahan dan sesuai dengan keinginan penulisnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks keindonesiaan, manuskrip Islam terbagi ke dalam 3 jenis. Pertama, manuskrip berbahasa dan tulisan Arab. Kedua, manuskrip Jawi, yakni naskah yang ditulis dengan huruf Arab tetapi berbahasa Melayu. Ketiga, manuskrip Pegon, yakni naskah yang ditulis dengan huruf Arab tetapi menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Bugis, Buton, Banjar, Aceh, dan lainnya. Manuskrip keislaman di Indonesia lebih banyak berkaitan dengan ajaran tasawuf seperti karya Hamzah Fansuri, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Abdul Rauf Al-Singkili, dan Syekh Yusuf Al-Makassari. Tidak sedikit pula yang membahas tentang studi Al-Quran, tafsir, qiraah, dan hadis. Misalnya, Syekh Nawawi Banten dengan tafsir Maroh Labib dan kitab Al-Azkar dan karya-karya yang lainnya. Sebagian tersebut sudah ditahqiq dalam proses tahqiq dan dicetak tanpa tahqiq, sementara sebagian besar lainnya masih berupa manuskrip. Padahal umumnya karya kedua tokoh ini juga menjadi rujukan dunia Islam, tidak hanya di Indonesia. Menilik dari sangat banyaknya khazanah klasik yang ada di Nusantara merupakan sebuah pekerjaan besar untuk mentahqiq kitab-kitab peninggalan ulama klasik tersebut. Meneliti agama memang tidak dapat dipisahkan dari aspek bahasa filologi karena manusia adalah makhluk berbahasa, sedangkan doktrin agama dipahami, dihayati, dan disosialisasikan melalui bahasa. Oleh karena itu, dengan penelitian filologilah kekayaan intelektual Islam tersebut bisa diungkapkan dan dijaga serta diberdayakan demi pengembangan studi keislaman. Banyaknya naskah-naskah Islam di Nusantara menjadikan pentingnya kontribusi filologi untuk menjaga karya-karya asli para intelektual Islam Indonesia. Penjagaan otentitas karya tersebut menjadi bukti kemajuan intelektual bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Selain itu, karya ulama Nusantara akan menjadi acuan dari berbagai kelompok yang ingin memecah belah Nusantara dengan isu-isu agama. Maka penelitian ini menjadi penting untuk diungkap dalam rangka menjabarkan kontribusi filologi dan studi. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah metodologi studi Islam adalah prosedur yang ditempuh dalam mempelajari Islam dari berbagai aspek dan tujuan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam sebagai wacana ilmiah yang dapat diterima oleh berbagai kalangan, baik aspek keagamaan maupun aspek keilmuan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.